Pada tahun 2010, Meksiko digemparkan dengan hilangnya seorang anak kecil berumur 4 tahun yang memiliki kelainan fisik yang bernama Paulette Guevara di kamarnya. Lenyapnya Paulette menjadi pembicaraan seluruh kota, di jalan-jalan, di restoran, di kalangan pekerja konstruksi dan pramuisma, di bagian komentar dari halaman situs surat kabar, dan juga di situs jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Paulette Guevara Farah lahir pada tanggal 20 Juli tahun 2005 dari orang tuanya Lizette Farah dan Mauricio Guevara yang tinggal di kota Meksiko. Kedua orang tuanya terbilang sukses dalam pekerjaan, ibunya adalah seorang pengacara dan ayahnya seorang pengusaha, walaupun mereka telah bercerai tetapi sang ayah selalu hadir dalam kehidupan putri-putrinya. Paulette lahir dalam usia kehamilan 25 minggu, kelahirannya yang prematur membuatnya tumbuh dalam keadaan kurang sempurna, ia memiliki cacat fisik, di mana ia tidak bisa bergerak tanpa bantuan dan hampir tidak bisa berbicara. Kronologi. Pada suatu malam seperti biasanya, Guevara sedang dibacakan dongeng tidur dengan ibunya, Farah, dan setelah Guevara tertidur Farah pun meninggalkannya, dan keesokan harinya saat sang pengasuh datang ke kamar Farah untuk membangunkannya, Guevara sudah menghilang dari kamar tidurnya. Keadaan tersebut tentunya membuat seisi rumah merasa cemas dengan keadaan Guevara, ditambah lagi Guevara mempunyai kelainan fisik dan kemungkinan kecil ia bisa bertahan hidup di luar sana. Ayahnya segera dipanggil, dan keluarga Paulette yang saat itu tinggal di apartemen mencari keberadaan anaknya ke seluruh gedung. Setelah dilakukan pencarian polisi tidak menemukan jejak perampokan atau penculikan di dalam apartemen atau di wilayah gedung apartemen. Dan kamera-kamera pengawas di sekitar gedung apartemen pun tidak menunjukkan bukti bahwa Paulette dibawa keluar rumah. Upaya pencarian. Kedua orang tua Paulette telah melakukan berbagai cara untuk dapat menemukan anaknya tersebut. Farah dan suaminya bahkan sampai diundang ke saluran-saluran TV nasional untuk melakukan wawancara langsung terkait kasus hilangnya anak mereka itu. Stasiun-stasiun radio di Meksiko juga meminta para pendengar untuk menelepon ke sebuah nomor jika ada yang melihat keberadaan Paulette. Bahkan banyak banner dan billboard yang dipasang di jalan-jalan raya di Meksiko untuk mencari keberadaan Paulette yang hilang. Tetapi semua itu sia-sia, tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya. Tibalah pada 9 hari kemudian, yaitu pada 31 Maret 2010, jasad Paulette akhirnya ditemukan. Penyelidik kriminal yang saat itu sedang memeriksa rumah tempat tinggal keluarga tersebut, mencium bau yang kuat datang dari kamar Paulette. Setelah diperiksa dengan seksama, dengan mengejutkan mereka menemukan tubuh Paulette di tempat tidurnya. Terlilit selimut, terbaring di antara kasur dan tepi dari tempat tidur kayunya dengan kepalanya menghadap ke bawah dan tubuhnya sudah mulai mengalami pembusukan. Setelah Guevara ditemukan, penyebab resmi kematian ditentukan sebagai kecelakaan karena asfiksia mekanik karena penyumbatan rongga hidung dan kompresi dada perut. Otopsi mengungkapkan bahwa Paulette mengenakan kain ortopedi di mulutnya yang digunakan untuk mencegahnya tidur dengan mulut terbuka. Tubuhnya tidak dirusak setelah kematiannya, dan dia telah makan setidaknya 5 jam sebelum kematiannya. Di kedua pipinya terdapat 2 lembar kain perekat persegi panjang, dan tanda-tanda pukulan di siku dan lutut kiri, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik atau seksual. Otopsi juga menunjukkan bahwa Paulette meninggal antara 5 dan 9 hari sebelum analisis, dan ditetapkan bahwa dia bisa saja meninggal pada hari pertama. Laporan resmi menyimpulkan bahwa Paulette secara tidak sengaja jatuh tertelungkup ke ruang di kaki tempat tidurnya, di mana dia meninggal karena sesak napas dan tidak diketahui selama 9 hari. Tidak ada jejak obat atau zat beracun yang ditemukan di tubuhnya yang dapat memengaruhi kesadarannya. Kejanggalan kasus Paulette Guevara. Seperti yang dikatakan sebelumnya, sebelum Guevara ditemukan tewas, orang tua Paulette sering tampil di depan umum, di mana mereka memohon agar putri mereka kembali dengan selamat. Sikap Lizette Farah selama wawancara tampak gugup tetapi tidak pernah meneteskan air mata, menimbulkan kecurigaan dari publik. Tanggapannya terhadap pertanyaan tentang bagaimana putrinya bisa dibawa, di mana dia dengan bercanda menyebutkan kemungkinan alien atau Harry Potter yang bertanggung jawab, menambah ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, keraguan muncul terkait kisah awal peristiwa tersebut oleh keluarga. Pada hari kelima setelah hilangnya Paulette, Lizette Farah memberikan wawancara lagi dari dalam kamar putrinya. Dia menceritakan peristiwa pada malam hilangnya putrinya, menyoroti kesedihan dan keinginannya untuk kembalinya Paulette dengan selamat.
Tetapi ada kejanggalan di sini. Ketika diwawancara, Farah duduk di atas kasurnya Paulette, tepat di atas posisi Paulette ditemukan. Tetapi tidak ada yang menyadari itu. Setelah Paulette ditemukan di rumahnya sendiri, hal itu membuat masyarakat Meksiko menjadi sangat geram pada Farah dan suaminya yang dirasa telah memalsukan keadaan yang terjadi. Farah dan suaminya disebut melakukan pencarian anaknya hanya untuk menutupi perbuatan keji mereka tersebut. Setelah penemuan mayat, Jaksa Agung Negara bagian Meksiko Alberto Basbas mengumumkan bahwa Mauricio Guevara dan Lizette Farah, orang tua Paulette, serta saudara perempuan Erika dan Marta Casimiro, pengasuh Paulette, akan ditempatkan di bawah perintah pembatasan karena kebohongan dan ketidakkonsistenan dalam pernyataannya. Pada tanggal 3 April, Farah memulai proses amparo melawan perintah tahanan rumah, mengklaim bahwa dia tidak terlibat dalam hilangnya atau kematian putrinya. Sekitar waktu yang sama, spesialis mengadakan konferensi pers dan secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah menganalisis tindakan Farah selama cobaan itu dan menyimpulkan bahwa dia menderita semacam gangguan kepribadian. Pakar psikiatri hukum Sandra Yadeum mengomentari ini dengan mengatakan, "Kami memiliki seorang pengacara di depan kami yang cerdas, berani, cerdik. Dia selalu menjauh dalam masalah kasih sayang dan keterikatan emosional. Dia berbohong." Singkatnya, ada karakteristik tentang gangguan mental. Banyak yang menganggap ini mudah dipercaya karena kurangnya emosi Farah dan kegagalannya untuk menangis atau bereaksi setelah hilangnya Paulette. Komentarnya yang aneh, seperti, bahkan jika saya kehilangan Paulette, saya masih memiliki anak perempuan lagi, menambah kecurigaan di sekitarnya. Farah dan Mauricio secara terbuka saling menuduh atas pembunuhan Paulette pada 5 Mei. Dalam wawancaranya, Mauricio menyatakan ketidakpercayanya pada versi resmi peristiwa yang menyebabkan kematian putrinya dan tidak dapat membela ketidakbersalahan istrinya. Farah, sebaliknya, menangis dalam wawancaranya dan mengklaim bahwa pihak berwenang telah memanipulasi Mauricio untuk percaya bahwa dia telah membunuh putri mereka. Farah mengatakan seperti itu karena Jaksa Agung bagian Meksiko, Alberto Basbas sangat dekat dengan Mauricio. Alberto Basbas merupakan salah satu figur yang penting dalam kasus ini. Dia sempat melakukan investigasi dan juga mengecek bagian bawah kasur dan tidak menemukan apapun. Dan ketika jasad Paulette ditemukan, dia langsung beranggapan dan yakin kalau ini pembunuhan. Tapi ketika dia mulai mengobrol dan mengenal Mauricio lebih jauh, tiba-tiba dia mengatakan bahwa dari penyelidikannya menyimpulkan kalau ini merupakan kematian yang tidak disengaja. Erika yang merupakan salah satu babysitternya berkata, "Sebenarnya jika memang seperti itu, kita pastinya akan sadar. Karena ribuan orang datang dan berusaha mencari Paulette, tempat tidur juga dirapihkan. Saya juga tidak melihat bundelan apapun, bagi saya tidak masuk akal jika mayat itu sudah ada di sana sejak hari Senin." Ketika Alberto Basbas merubah pendapatnya, orang-orang pun mulai bertanya-tanya. Setelah dia membuat opini-opini, dia sering sekali merubah opini dan cerita-ceritanya, mengatakan pernyataan yang salah tentang kasus ini, dan dia sempat mengarahkan tuduhan-tuduhan kepada Lizette Farah tanpa alasan yang jelas. Orang-orang beranggapan bahwa Alberto menuduh Lizette Farah karena ingin menyelamatkan temannya dari tuduhan. 6 April 2010, Paulette dimakamkan dan prosesi pemakamannya dihadiri oleh keluarga ibunya, dan anehnya keluarga dari ayahnya semua tidak datang termasuk Mauricio, entah antara tidak boleh datang atau memang tidak mau datang. Dan ternyata polisi yang diminta datang ketika Paulette hilang, mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Salah satu polisi bersaksi kalau Alfredo Castillo, investigator pertama dalam kasus ini, memperbolehkan semua polisi untuk masuk tapi hanya diperbolehkan untuk mengecek apakah ada pintu-pintu yang didobrak, dirusak, atau bukti-bukti masuk paksa. Ketika selesai mengecek, mereka diperintahkan untuk segera pergi. Yang seharusnya rumahnya ditutup garis polisi ini malah dibuka untuk umum yang mungkin saja apartemennya adalah TKP dan barang-barang di rumah itu dipegang sana-sini yang mungkin itu adalah barang bukti. Apa itu karena para polisi yang tidak kompeten atau koneksi dari Mauricio dan Lizette yang sebegitu kuatnya? Penyelidikan ditangani dengan buruk, dan kebenaran tentang kematian Paulette masih belum jelas. Itulah kisah dari Paulette de Barra Farah. Terima kasih.